Inilah 7 hal yang bisa kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Mengalami kegagalan atau masa-masa sulit lainnya memang membuat kita sedih, kecewa, atau bahkan depresi. Namun ingat bahwa hidup ini terus berjalan dan kamu sendiri yang akan menentukannya. Apakah terus melangkah atau tenggelam dalam keterpurukan? Hal yang perlu kamu tahu, mengurung diri dengan keterpurukan dan kegagalan di masa lalu tidak akan mengubah keadaan. Jika kamu ingin terus bergerak maju, lakukan beberapa cara agar bangkit dari keterpurukan itu. Saat kamu jatuh atau mengalami kegagalan, silakan untuk bersedih. Luapkan semua emosi yang ada pada dirimu. Namun, jangan terlalu berlarut-larut. Ingat, badai pasti berlalu. Kamu bisa memulainya lagi. Aku yakin bisa. Yang pertama, menerima dan menyadari realita. Seseorang yang tidak bisa menerima realita yang terjadi, mereka akan terjebak dalam keterpurukan dan menyanyiakan hidupnya yang sangat berharga. Kamu harus selalu ingat bahwa kegagalan bukanlah hal yang memalukan, dan banyak orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Jangan lupa bahwa masa-masa sulit merupakan bagian dari siklus kehidupan yang harus kamu terima dengan ikhlas. Saat hidupmu sedang jatuh, terima saja dengan lapang dada. Karena tidak ada gunanya jika kamu menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan diri sendiri. Berdamailah dengan hidupmu yang sedang kamu jalani. Terimalah kegagalan yang kamu alami di masa lalu. Tidak ada yang akan melarang untuk bersedih, tetapi jangan sampai hal itu membuatmu lupa bahwa kehidupan ini akan terus berjalan. Yang kedua, istirahatkanlah pikiran. Masalah yang bertubi-tubi, kegagalan dan kekecewaan memang menjadi hal yang berat untuk dilalui. Namun, jika terus-terusan bersedih dan membiarkanmu dalam keterpurukan, apakah kamu tidak merasa lelah? Ingat, tubuh dan pikiranmu memiliki keterbatasan dan juga butuh istirahat. Caramu untuk mengistirahatkan pikiran tentu tidak ada ketentuannya. Jika kamu terlalu sulit untuk move on dari masa-masa kelam, mungkin pergi ke tempat jauh bisa kamu coba. Tidak harus pindah, kamu bisa buat seperti liburan. Tempat-tempat yang tidak akan mengingatkan kamu dengan hal-hal sedih dalam hidupmu. Yang ketiga, bahagiakan diri sendiri. Tidak ada yang bisa membuatmu bahagia selain dirimu sendiri. Orang lain hanya bisa membantu kamu dan menambahkannya saja. Kamu harus menciptakan kebahagiaan itu untuk dirimu sendiri, walaupun kondisi hidupmu sedang berantakan. Nah, cara untuk bangkit dari kegagalan ialah menyiapkan dirimu dengan melakukan hal-hal yang membuatmu senang dan bahagia. Kegiatan apa itu? Seperti menulis jurnal, fotografi, wisata kuliner, atau hal-hal yang lain yang bisa membuatmu senang. Sibukkanlah dirimu dengan melakukan hobi yang paling kamu sukai, yang mungkin sudah jarang kamu lakukan karena rutinitas di masa lalu. Yang keempat, selalu bersyukur. Caramu bersyukur akan menentukan bagaimana kamu menjalani hidup. Kebanyakan orang di luar sana memang lebih mudah untuk mengeluh karena tidak bisa berhasil memiliki atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal kita harus juga belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Saat kamu merasakan berada di titik paling bawah dalam hidupmu, jangan hanya melihat orang-orang yang ada di atasmu. Belajarlah untuk melihat ke bawah dan memahami bahwa masih banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung daripada kamu. Yang kelima, memotivasi diri.
Setelah berdamai dengan diri sendiri dari keadaan, kamu bisa bergerak lagi untuk menata kehidupan yang baru, yang jauh lebih baik. Motivasi diri sendiri dengan cara yang paling efektif untuk dirimu. Mungkin kamu harus mengingat kembali impianmu, orang tuamu, pasanganmu, dan hal lain yang menjadi alasan kamu selama ini berjuang. Buatlah dirimu optimis, kembalikan percaya dirimu dengan kemampuanmu sendiri. Hargai dirimu sendiri dengan memaafkan, berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Anggaplah masa lalu yang terasa sulit ini adalah pondasi yang akan membuatmu kuat untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Yang keenam, menyusun rencana selanjutnya. Jika kamu memiliki sebuah mimpi, memang sebaiknya menyiapkan plan A dan plan B agar siap untuk bertempur menghadapi segala kemungkinan buruk seperti kegagalan. Cara bangkit dari kegagalan dapat dilakukan dengan mudah, namun setiap orang memiliki waktu penyelesaian dengan masa lalu yang berbeda-beda. Memiliki plan B akan menyiapkan kamu untuk lebih cepat bangkit dan melakukan strategi untuk mencapai target. Jika hanya satu rencana, maka kamu harus bisa menyusun rencana-rencana yang baru. Setelah kamu bisa menerima kegagalan dari masa-masa sulit yang menimpa hidup, waktu yang dibutuhkan mungkin bisa lebih lama jika kamu termasuk orang yang sulit move on. Dan yang terakhir, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Saat hidupmu berada di bawah, memang sedikit sulit untuk selalu berpikir positif. Masa lalu yang tidak menyenangkan adalah pelajaran berharga yang bisa kamu gunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Kegagalan adalah hal yang biasa dan kamu bisa menjadikannya sebagai pengalaman agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Masa-masa sulit yang kamu alami akan membuatmu lebih kuat dan bisa melihat lebih banyak perspektif dalam kehidupan. Itulah beberapa tips untuk menghadapi kegagalan dan keterpurukan dalam hidup. Cara bangkit dari keterpurukan yang paling utama adalah mengikhlaskan. Ingatlah terus-menerus, dalam keterpurukan tidak akan mengubah keadaan. Motivasi diri untuk kembali bangkit dan melangkah ke depan. Kisahmu ini akan menjadi kekuatan untuk mencapai kesuksesan dan bahkan bisa menginspirasi banyak orang lain. Sekian dari saya, salam sehat selalu.